Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila waliyil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Halo sahabat Semangyo GKB Channel. Pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan Ramadan, saya Ibrani Al-Mukti pada acara podcast Osaka spesial edisi Ramadan akan membahas amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan serta amalan-amalan yang harus kita tinggalkan pada bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan narasumber dari guru SMA Muhammadiyah 10 3 Gresik, yakni Ustadz Ghazali Fatur Rahman. Bagaimana Ustadz? Ya, Kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Ya, masih puasa ya, masih berniat. Alhamdulillah juga masih. Ya. Untuk sahabat Semangyo GKB Channel, apakah masih lancar puasa Ramadannya atau sudah ada kebolong-bolong? Saya doakan masih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan pokok pada kesempatan kali ini, yakni apa sih bulan Ramadan itu? Untuk Ustadz Rahman, Ya, terima kasih masih berani ya, yang sudah membawakan acara ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini ya kita masih sehat semua, berpuasa insyaallah di bulan yang penuh berkah ini, dan tentunya ini kajian podcast ya. Podcast ya, zaman sekarang itu yang digandrungi anak-anak muda Gen Z itu adalah podcast. Nah, tentunya podcast itu tidak hanya ngobrol hal-hal yang tidak bermanfaat ya, tapi podcast itu adalah ngobrol hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini spesial edisi Ramadan ya. Jadi kita akan sedikit membahas ya, masih berarti tentang Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu insya Allah tiap tahun pasti ada Ramadan. Tapi yang membedakan Ramadan yang lalu dengan yang Ramadan sekarang itu apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Ramadan yang lalu kita lakukan sama dengan Ramadan ini, atau malah yang sekarang itu tidak lebih baik daripada yang dulu? Nah, itu yang rugi tentunya kan. Makanya di setiap Ramadan orang itu harus punya tujuan, target yang harus dicapai, Mas. Ya, kita coba ngulik sebentar ya ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan ya. Tentunya surat Al-Baqarah 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana pula ya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi memang Mas Ibrani, jadi jangan GR ya, bahasanya jangan GR bagi orang yang mungkin tidak termasuk dalam golongan panggilan ayat ini. Karena apa? Ayat ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan GR orang yang tidak beriman, yang mereka itu malah merasa terpanggil. Ya, GR itu maksudnya apa? Ya, saya ingin ikut puasa padahal non muslim gitu kan. Ya, boleh nggak? Ya silakan saja. Tetapi yang jadi kunci utama di sini adalah puasa Ramadan itu diwajibkannya bagi orang-orang yang beriman. Maka karena panggilan itu untuk yang beriman, maka ketika ada orang yang tidak beriman berpuasa, maka berbeda statusnya. Karena di sini berpuasa itu niatnya adalah mencari pahala, mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika orang melakukan puasa itu pengennya mendapatkan surga.
Nah, orang yang pengen mendapatkan surga dengan puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Makanya kita yang sekarang sedang berpuasa itu secara tidak langsung, ya, kita itu sedang menguatkan predikat kita sebagai orang yang beriman. Itu yang penting ya. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita masuk dalam panggilan untuk melakukan kewajiban ibadah puasa itu berarti kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Itu kita yang perlu kita syukuri ya Mas Ibrani ya. Lalu yang kedua, ternyata di dalam panggilan puasa ini mempunyai tujuan yang sangat visioner, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, Di dalam ayat tersebut. iya, la'allakum tattaqun itu. Dan orang yang bertakwa adalah satu predikat yang nanti ketika orang mendapatkan predikat itu, kita itu sudah gak mikir apa-apa. Bukan berarti kita gak mikir ya, tapi kita gak mikir apa-apa. Karena apa? Orang yang sudah kena predikat takwa itu, ya, masalah rezeki gak usah mikir, masalah legalitas nanti mau masuk surga gak usah mikir. Ya, karena orang yang mau masuk surga yang dapat predikat bertakwa tersebut, ya, jadi la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu apa sih? Ya, orang yang mengamalkan seluruh amalan yang diperintahkan oleh Allah, dituntunkan oleh Nabi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, jadi itu. Ya, kalau orang sudah mendapatkan predikat bertakwa, itu artinya sebenarnya sudah puncak predikat. Kalau orang sudah dapat predikat bertakwa, satu, ya, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik dan sebagainya itu, insya Allah masalahnya itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang yang bertakwa mendapatkan predikat takwa itu sudah gak mikir rezeki. Karena apa? Dia pasti yakin bahwasanya rezeki itu akan diberikan oleh Allah dari segi, dari sisi, dari arah yang tidak dapat ya, ya, diampuni kesalahan-kesalahannya, ya, dimudahkan segala urusannya dalam Al-Quran seperti itu, ya. Makanya predikat orang yang bertakwa itu adalah predikat yang salah satunya dapat diraih dengan cara kita berpuasa Ramadan dengan baik. Oke, jadi itu. Nah, terus apa sebetulnya makna dari Ramadan itu, Mas Ibrani? Ya, namanya puasa Ramadan. Puasanya ada di bulan Ramadan. Ya, kenapa kok di bulan Ramadan bukan di bulan-bulan yang lainnya? Ya, seperti itu. Kenapa kok di bulan-bulan Ramadan? Iya, kenapa? Kenapa nggak di Sya'ban? Meskipun Sya'ban itu ternyata Nabi banyak juga berpuasa, ya, di bulan Rajab. Nah, makanya kan doanya seperti apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini filosofinya bagus sekali ya. Kita sudah mulai berdoa untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu sedari bulan Rajab. Bahkan para ulama katanya dari 6 bulan yang lalu. Nah, betul sekali ya. Ya. Bahkan mungkin 1 tahun yang lalu kita sudah selesai bulan Ramadan, sudah harus menyiapkan Ramadan setelah apa selanjutnya seperti itu kan. Tapi minimal kita diminta doa di 3 bulan terakhir. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya apa? Titik awal kita mulai di bulan Rajab itu. Kalau kita analogikan, ya, itu sebagai sebuah tanaman yang nanti akan tumbuh subur itu, maka di bulan Rajab itu kita itu baru menuai. Bibit-bibitnya kita tanam. Bulan Sya'ban kita mulai sirami, sudah mulai tumbuh. Di bulan Ramadan itu sebetulnya kita sudah memanen hasilnya. Maka persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban itu akan memudahkan kita dalam upaya melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Makanya Nabi itu juga paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban itu. Kenapa paling banyak? Karena nanti di bulan Ramadan sudah full, nggak boleh ada bolong-bolongnya. Ya, yang bolong-bolong kan
yang perempuan ya Mas ya. Iya. Nah, kalau kita kan nggak boleh ya, perempuan pun nanti diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain, ya sesuai dengan kemampuan, kan seperti itu. Ya, jadi Ramadan itu maknanya adalah membakar. Ini yang mungkin jarang orang tahu ya, kenapa kok istilahnya itu membakar? Ya, Kenapa itu, Ustaz? ya karena yang pertama ya, ternyata di bulan Ramadan di lingkungan Timur Tengah sana di Arab Saudi itu memang posisinya dalam musim-musim yang panas, gitu kan? Musim yang panas, maka artinya membakar. Secara bahasa seperti itu, ya. Atau bisa kita pahami bahwa yang namanya Ramadan itu membakar adalah membakar hawa nafsu kita sebagai manusia. Yang namanya manusia punya nafsu, punya syahwat yang mau tidak mau harus kita tekan, kita tahan, betul sekali. Ya, makanya nanti kita nyambung ke makna asyam. Asyam itu adalah puasa. Puasa yang artinya menahan. Ya, menahan bicara. Makanya apa nanti yang dilarang di dalam puasa itu nanti termasuk bicara itu. Kalau bicaranya nggak jelas ya. Lah, kenapa kok Ramadan itu dikatakan membakar? Ya karena memang syahwat kita harus kita bakar. Maka orang yang biasanya lulus dari bulan Ramadan itu ternyata imannya nggak meningkat, ketakwaannya nggak meningkat, sedekahnya kembali lagi, sholatnya kembali lagi ke mode yang tidak puasa, ya itu karena mungkin pembakarannya itu kurang kuat. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ya mungkin saja satu, pembakarnya kurang kuat, ya apinya kurang besar, ya apinya kurang besar. Atau mungkin bahkan kita malah tidak menyalakan apinya yang kedua. Ya, kita nggak ya gimana kita mau menempuh suatu perjalanan menggunakan sebuah mobil, sebuah motor atau kendaraan sedangkan kuncinya kita tidak nyalakan. Gimana mau berjalan? Ya mobil saya sebagus apapun ya nggak mungkin bisa berjalan. Ya, maka harus dinyalakan dulu. Kata gitu. Lah setelah kita nyalakan, kita perbesar pembakaran itu. Ya, artinya syahwat-syahwat yang betul-betul biasa kita lakukan, perbuatan jelek yang biasa kita lakukan itu, ya kita bakar betul-betul. Bukan hanya bakar, ya hanya apa sih, sekedar omongan saja itu kan, membakar amarah, istilah seperti itu. Tapi betul-betul kita bakar. Atau kalau memang kita tidak berhasil setelah kita lulus di bulan Ramadan itu, mungkin karena yang ketiga, dosa kita itu sudah sangat besar. Meskipun nanti juga akan diampuni oleh Allah. Ya, matsoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan ya karena mengharap-harap pahala dari Allah, ya karena iman yang kita miliki, ya sebagaimana panggilan puasa itu hanya untuk orang yang beriman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya Allah pasti akan ampuni dosa apapun, sebesar apapun sebetulnya, ya ketika dia memang serius. Apa? Ketika tadi menyalakan apinya juga tidak, dia bakar juga tidak, artinya apa? Ya dia melakukan perbuatan dosa di bulan puasa ya biasa-biasa saja. Orang yang biasa korupsi, mohon maaf ya, yang sekarang ini sedang viral itu ya masalah korupsi, apa itu BBM, masalah banyak lah ya pokoknya gitu kan. Di bulan puasa itu tidak bertobat, masih makan hasil korupsi itu, ya sama saja, ya tidak diampuni. Wong dia makan berbuka sahurnya dengan hasil korupsi itu, gimana? Meskipun dia sudah berdalih, sudah menghapus dosanya itu dengan cara bersedekah, ya karena sedekah kan dapat menghapus kesalahan sebagaimana yudfi'ul ma'un nar, ya menghapus air, memadamkan api, kan seperti itu. Ya tetapi ketika dosanya itu ternyata dia tidak pahami bahwasanya dia harus bertaubat, betul-betul bertaubat, ya percuma. Ya makanya kita ibaratkan orang itu membakar ini besi yang berkarat, enggak? Besi yang berkarat. Besi yang berkarat itu bisa bagus lagi ketika dibakar dengan pembakaran yang kuat. Ya. Kalau nggak kuat ya tetap aja karet. Tapi kalau kuat dibakar dengan panas yang derajatnya tinggi,
ya maka akan rontok oleh karat-karat itu. Begitu pula kita memasuki bulan Ramadan dengan membawa penuh bercak dosa, kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Kita masuk bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan itu kita tidak nyalakan apinya dengan besar. Bagaimana kesalahan itu bisa terbakar? Ya, makanya satu itu tadi, pembakarannya harus besar. Dan besar itu maksudnya apa? Ya kita serius di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu. Ya, maka kalau tadi kenapa orang keluar dari bulan Ramadan itu dosanya belum diampuni karena apa? Mungkin saking banyaknya karat yang ada dalam hatinya dan dia tidak mau menghilangkan karat dari hatinya tersebut. Ya makanya kita betul-betul harus memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik. Ya sehingga apa? Ya, itu tadi ya karat-karat yang pernah kita lakukan kita menjadi bersih, nanti kita masuk di bulan Syawal. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang suci lagi, yang menjadi pribadi yang fitrah, ya, yang suci. Ya kalau orang menganalogikan sebagaimana bayi yang baru lahir, oke lah seperti itu boleh, karena memang bayi tidak punya dosa. Karena berlandaskan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya jadi begitu Mas Ibrani Ramadan seperti itu ya. Harus bisa menyalakan apinya, Betul. membakar semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Mungkin tadi kita belum menyalakan apinya, terus pembakarannya kurang besar, dan yang terakhir dosa kita sudah terlalu banyak yang tidak diiringi dengan pembakaran yang cukup kuat. Lanjut ke topik yang kedua, untuk bisa menjadi pribadi yang la'alla tattaqun, yang bisa menjadi pribadi yang bertakwa, itu apa sih amalan-amalan yang harus dijauhi dan dilakukan di dalam Ramadan? Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sebetulnya makna dari puasa ya. Jadi puasa itu kan satu ibadah yang merupakan rukun Islam. Yang ketika kita mampu melakukan ibadah puasa itu tidak ada kata lain selain berpuasa. Artinya kita tidak boleh beralasan dengan alasan apapun untuk tidak berpuasa. Ya kecuali dia punya uzur. Ya mungkin dia pekerja berat gitu kan, itu boleh saja itu ya. Kalau dalam ayat Al-Quran itu boleh saja, atau mungkin orang hamil, orang menyusui ya, itu juga, atau kita dalam perjalanan itu boleh untuk tidak berpuasa meskipun nanti ada keharusan untuk menggantinya di hari yang lain, atau mungkin kalau memang sudah tidak mampu sama sekali ya, itu dengan membayar fidyah. Dan itu insya Allah kita pahami. Dan secara bahasa puasa itu adalah menahan untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan seksual antara suami dan istri, dan hal-hal yang membatalkan lainnya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Secara letterlek seperti itu Mas. Ya, secara letterlek pemahamannya seperti itu. Tapi tidak cuma itu sebetulnya. Oke lah, kita sudah menahan lapar dan dahaga, haus gitu kan. Sudah menahan haus, gak makan, gak minum, tidak berhubungan suami istri ya. Tetapi ada hal-hal lain yang mungkin secara fikih ya, kan dari secara fikih tidak membatalkan puasa ya, akan tetapi itu sangat-sangat mempengaruhi pahala keberkahan di dalam orang yang berpuasa tersebut. Apa itu Ustaz? Ya, salah satunya adalah mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita. Ya. Utama mulut ini yang paling bahaya sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda ya, "Malam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarbahu." Ya, siapa lam yada' yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata jelek, kata-kata kebohongan, kedustaan, dan mengamalkan dari kata-kata tersebut, maka Allah itu tidak butuh rasa haus kita,
rasa lapar kita. Jadi nggak penting itu lapar dan hausmu itu nggak penting. Kalau kamu di dalam puasa itu ternyata masih melakukan perbuatan cacat itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Karena prinsipnya adalah menahan, ya. Dari hal yang membatalkan, dari hal-hal yang buruk itu tadi. Ya. Karena tadi asyam itu bisa kita artikan imsak. Nah, istilah imsak. Istilah imsak itu biasanya kembali lagi di bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, kalimat imsak itu nggak populer. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan itu, ya sudah. Mana jadwal imsakiyahnya? Padahal ya jadwal sholat kan seperti itu, jadwal imsakiyah. Ya. Imsak berasal dari kata amsaka yumsiku yang artinya menahan. Puasa itu menahan. Jadi apa yang ditahan? Ya. Kalau ini apa? Umsiku mikrofon. Aku memegang mikrofon. Ini umsiku al-jawal ini apa? Memegang HP. Kalau puasa apa yang dipegang? Yang dipegang adalah mulut kita. Ditutup mulut kita agar apa? Tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita, kan seperti itu kan. Ditutup mulut kita. Ya kita dipegang tenggorokan kita juga agar apa? Ya tidak ada makanan yang masuk ke dalam. Ataupun mulut kita ditutup itu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Jadi percuma kalau kita tidak makan, tapi ternyata kita tidak menutup mulut kita dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Iya, jadi itu. Jadi pertama, jadi memang yang betul-betul harus kita jauhi adalah perkataan buruk, perkataan kotor, ataupun perbuatan kotor yang lainnya. Ya, perbuatan jahat yang lain. Lalu yang kedua, yang harus kita hindari ya Mas ya, itu biasanya kita kalau mau sholat itu apa? Wudu. Ya. Orang itu harus berwudu. Orang nggak berwudu maka tidak sah sholatnya. Ya. Karena wudhu itu termasuk wajib juga, ya syarat sahnya sholat. Kalau nggak wudhu nggak sholat. Orang sholat tidak bisa wudhu maka dengan cara tayammum. Dan di dalam wudhu kita itu disunahkan untuk menyempurnakan wudhu. Ya, yang pertama kalau menyempurnakan itu kan tangan, ya sampai siku, dan menyeluruhi seluruh bagian dari tangan itu, ya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Begitu pula muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, sampai sini kan. Dan kita harus gosok-gosok. Dan ada kumur-kumur dan istinsyaq dan istinsar. Disempurnakan itu. Makanya banyak orang sakit itu dari mulut, dari hidung, ya karena makanannya, karena banyak debu-debu yang masuk ke hidung itu karena apa? Ya karena kita tidak rutin membersihkannya. Orang yang sering sholat, orang yang sering wudu, dengan sendirinya akan mengurangi kuman-kuman yang ada di dalam mulutnya, di dalam hidungnya. Makanya sunnahnya kita melebihkan di dalam berkumur dan beristinsyar, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyar yang mengeluarkan air dari hidung. Nah, tapi di dalam puasa yang harus dihindari adalah ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu harus dikurangi. Tetap ya kita melakukan sunnah tersebut, akan tetapi tidak berlebihan. Karena apa? Nanti akan berakibat fatal kalau airnya kumur-kumur saking semangatnya, apalagi sampai dongak begini gitu kan? Ya kayak anak-anak kecil yang anak TK itu kan? Ya nggak apa-apa kan, itu kan masih belajar. Kalau kita kan nggak mungkin kan? Nah, ya, jadi tidak usah berlebihan. Ya jadi itu ya Mas ya. Jadi yang harus kita hindari. Terus ada satu lagi Mas. Ya. Satu lagi, tapi mungkin masih berani belum mengamalkan itu ya. Jadi kita harus larangannya kalau dalam masjid itu adalah mencium istri. Nah, mencium istri karena apa? Saat berpuasa di siang hari ya, bukan malam hari. Kalau malam itu nanti masuk uhillalakum lailatas siyami rafasu itu kalau di malam hari dihalalkan. Tapi kalau siang hari itu kita tidak dianjurkan, meskipun larangannya itu tidak haram, itu tidak ya, karena Rasulullah pun melakukan itu ya. Iya, maksudnya apa? Mencium istrinya loh Mas. Ya, mencium istri. Tapi kan Nabi itu kan adalah orang yang
pandai dan hebat di dalam menahan syahwatnya. Lah kita manusia biasa. Ya repot-repotnya adalah ketika kita mencium istri kita nanti kebablasan. Ya kalau bablas ya nanti repot, itu nanti kita kena hukuman ya, karena kafarat orang yang berpuasa ternyata melakukan hubungan suami istri. Jangan ditanya, kalau nggak suami istri ya jelas nggak boleh. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Dan bukan berarti pula yang haram di luar Ramadan boleh, ya tidak boleh, tambah tidak boleh. Ya, karena begini, prinsip dari puasa itu adalah kita menahan diri bukan untuk meninggalkan hal-hal yang haram, tapi kita meninggalkan dan menahan, mengendalikan diri dari hal-hal yang dihalalkan justru Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tidak di bulan puasa, tapi saat di bulan puasa kita harus menahan hal tersebut. Ini menahan hal tersebut. Ya, jadi kalau puasa itu bukan menahan yang haram intinya gitu ya. Jadi ya jelas yang haram itu sudah tidak masuk kriteria. Yang namanya haram itu ya tidak boleh. Ya, nah ini yang halal boleh kok malah dilarang, itulah puasa. Nah, karena puasa itu mengendalikan diri kita, menahan diri kita dari hawa nafsu, meskipun hawa nafsu dan syahwat itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang di bulan puasa itu di siang hari. Ya. Itu yang harus kita hindari. Ya. Jadi begitu Mas Ibrani. Oke Mas Ibrani, sekarang kita bahas amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Ya. Ada dilarang, yang pertama ada apa Mas tadi? Ya, berkumur berlebihan, lalu kita berbicara yang kotor, yang tidak baik, lalu mencium istri kita. Ya. Lalu yang dianjurkan apa? Ya tentunya karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, maka hal-hal yang sifatnya baik akan berlipat pahalanya, ya, akan berlipat ganda. Ya, ketika sholat kita lakukan ya akan berlipat pahalanya. Sholat sunnah juga seperti itu kan. Ya, maka yang pertama, amal-amal yang dianjurkan adalah yang pertama tentunya qiyamul lail atau tarawih. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban yaghfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qoma, menegakkan aktivitas ibadah di malam hari, qiyamul lail, salat tarawih, berzikir, i'tikaf di malam hari, ya, imanan dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa yang telah kita lakukan. Jadi yang pertama itu yang memang lain daripada yang lainnya. Kalau kita di hari biasa mungkin tahajud nggak tiap hari ya, kecuali Al-Fatih. Ya. Pernah belum? Konstantinopel itu nggak pernah bolong itu surat tahajud. Tapi kalau kita manusia biasa ya manusia di zaman sekarang ini ya pasti mungkin ya tahajud oke, tapi kadang kan nggak tahajud. Tapi di bulan Ramadan ini jangan sampai ada kesempatan yang sangat besar di mana nanti ketika kita melakukan ibadah itu akan dilipatkan pahalanya. Ketika kita mohon ampun, ya, maka sunnahnya di bulan puasa itu kita banyak beristighfar juga. Astagfirullah, astagfirullah. Itu nyaman sekali. Karena apa? Akan melunturkan hati kita, melunturkan dosa kita, dan akhirnya hati kita akan lembut karena kita banyak beristighfar. Ya, salah satu orang hajatnya itu dapat cepat dipenuhi itu banyak istighfar. Kita berdoa kepada Allah, kita beristighfar, banyak mohon ampun, maka insya Allah hajat kita akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua, yang dianjurkan adalah kita kan puasa, pasti kita ada buka, ada sahur. Ya, yang disunahkan apa? Kalau sahur itu kita diakhirkan, ya diakhirkan menjelang subuh, ya itu kurang lebih jarak 50 ayat membaca Qurannya. Kalau di kita paling 10 menit ya sekitar itu. Ya itu imsak, itu waktu imsak yang sekarang kita maknai seperti itu. Ya tidak apalah, meskipun yang namanya imsak itu yang menahan itu tadi, ya menahan untuk
Bukan berarti sudah nggak boleh makan, tidak. Imsak itu tetap boleh makan. Yang nggak boleh makan ketika adzan berkumandang, kan seperti itu. Ya, jadi mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, kenapa kok disuruh menyegerakan? Ya karena kita sudah kosong perutnya. Ya. Makanya ada istilah, kita tuh nggak boleh sebetulnya puasa itu terus menerus. Puasa wisol itu diharamkan di dalam Islam. Puasa wisol adalah puasa yang tidak ada jedanya sama sekali. Loh, Ramadan kan 1 bulan, ya 1 bulan saja itu. Di bulan yang lain pasti tidak dianjurkan itu. Karena itu terkait kesehatan. Berbuka disegerakan itu juga menyangkut kesehatan kita. Dan itu sudah dari Nabi. Ya, makanya ketika Nabi ngomong, bersabda, kita disuruh menyegerakan berbuka, ya kita lakukan. Seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, Mas Ibrani, kita banyak berdoa. Ya, karena doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan itu mustajab. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 186, ya, di bagian paling bawah itu dalam satu halaman itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini bagus sekali Mas Ibrani, ya, karena itu ayat yang mungkin secara fikih tidak menjelaskan tentang tata cara teknis dari puasa itu. Ya, kalau di ayat sebelumnya kan kita diwajibkan puasa, orang yang berpuasa ada udzur safar, ada udzur hamil, dalam keadaan yang berat, sudah tua renta, itu boleh mengqadha dan sebagainya, atau diganti dengan fidyah. Tapi di ayat seterusnya, sebelum ayat ke-187 ayat terakhir yang membahas tentang puasa itu, kita dianjurkan untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ketika bertanya kepadamu Muhammad, hambaku, ketika hamba bertanya kepadamu, fa ini qarib, jawab saja, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kenapa Allah itu dekat? Meskipun tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan, di setiap harinya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ini kalau Syekh Nauman Ali Khan, ya, salah seorang tokoh ulama Islam, ya, pendiri Bayinah Institute, ya, beliau menjelaskan, kan dia banyak penjelasannya terkait tafsir. Dalam ayat ini dia menjelaskan bahwasanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Yang pertama adalah ujibu. Itu Allah. Allah itu mujibun. Allah itu pasti mengabulkan doa. Ya. Jadi nggak mungkin Allah itu tidak mengabulkan doa orang. Beda levelnya dengan kita manusia. Orang meminta kepada manusia itu belum tentu dikabulkan. Karena levelnya manusia adalah mustajib. Orang yang berusaha mengabulkan, berusaha memenuhi apa keinginan orang lain. Tapi kalau Allah mujibun, langsung. Ya, makanya bahasanya beda. Pasti langsung dikabulkan. Meskipun nanti gaya pengabulannya itu berbeda-beda. Bisa langsung dikabulkan atau diganti dengan yang lain, atau mungkin ditangguhkan kelak di akhirat. Atau mungkin karena kamu banyak dosa, ya sudah, saya nggak usah ngabulkan keinginanmu, sudah, dosamu saja saya ampuni. Biar nanti di akhirat kamu nggak masalah, ya, nggak bermasalah dengan neraka itu kan. Lebih baik dituliskan di dunia. Tapi orang kadang kan memandang bahwasanya berarti doaku nggak dikabulkan Allah. Katanya kalau orang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Dalam hal yang lain. Makanya salah satu penghambat doa dikabulkan oleh Allah itu banyak bermaksiat. Makanya kita harus menekan angka kemaksiatan kita agar doa kita terkabulkan. Di bulan Ramadan itu kita punya jalan pintas, doa pasti dikabulkan. Siapapun yang mendoa pasti dikabulkan. Karena di situ kalimatnya da'watad da'i idza da'an. Doanya orang yang mendoa ketika dia berdoa. Bukan da'watad da'i al-muhsin, bukan doanya orang yang muhsin saja yang dikabulkan, bukannya da'watad da'i al-mu'min, bukan doanya orang yang mukmin saja yang dikabulkan, tapi sebetulnya semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, hanya mereka tidak tahu kalau sebetulnya yang mengabulkan itu adalah Allah. Karena Tuhan mereka berbeda-beda menurut versi mereka.
Kalau keyakinan kita Tuhan kita Allah, sesembahan kita Allah, yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya berdoa yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Lalu yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Quran kita. Ya, tentunya ibadah-ibadah yang seperti itu harus kita perbanyak. Karena apa? Pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentunya kita menghidupkan 10 malam terakhir. Iktikaf, mencari malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dengan menghidupkan zikir kita, ibadah tidak hanya membaca Quran saja. Ya, kita berdiskusi untuk membahas tentang kebaikan umat. Kita menghidupkan malamnya, tidak tidur tentunya kan, beriktikaf di masjid. Itu merupakan hal yang sangat besar yang bisa dilakukan ketika dia menjumpai Ramadan, sehingga ketika keluar dari Ramadan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu masih berani ya. Kayaknya sudah panjang ini ya. Itu ya teman-teman, sahabat semua yang kita berjangkau. Dan pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, apa itu Ramadan. Ramadan adalah ketika kita bisa menahan diri dan dari hal-hal yang biasanya kita lakukan itu diperbolehkan, tapi pada bulan Ramadan kita harus menekan hal tersebut. Terus yang kedua, yakni hal-hal yang harus dijauhi dan hal-hal yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus dijauhi adalah hal-hal yang diperbolehkan tadi, mungkin seperti berbicara dalam hal-hal yang tidak berguna, kita harus kurangi hal tersebut. Dalam hal-hal yang harus dilakukan adalah ketika iktikaf pada 10 malam terakhir. Hal tersebut harus kita tekankan dan harus kita perbanyak pada bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menyaksikan sahabat semua yang kita berchannel. Saya Ibrani Al-Mukti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.